importantes, bonitos. Então, seleção brasileira, gols marcantes. Então, traveled to come and sit down with one of the greatest strikers in the modern era. If not, seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan, yang mana hal itu tidak terlepas dari performa Garuda di round ketiga ini. Meskipun punya ranking FIFA rendah, namun nyatanya di atas lapangan, Indonesia mampu menampilkan permainan yang untuk sementara ini membawa mereka duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C. Ditambah hadirnya pemain-pemain keturunan yang pulang membela tanah leluhur sudah pasti membuat sorotan ini kian bertambah. Apalagi untuk sekarang value timnas Indonesia benar-benar jadi salah satu tim yang tertinggi di Asia. Dengan market value 500 miliar rupiah, sebuah angka yang tergolong besar bagi tim yang ranking FIFA-nya rendah. Ya, semua tahu bahwa imbas dari performa timnas membuat tim ini diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia bahkan oleh FIFA sendiri. FIFA sebagai induk sepak bola dunia menilai bahwa timnas Indonesia telah mematahkan semua anggapan orang-orang yang sempat meragukan skuad Garuda dengan mengawali kampanye yang impresif usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang lawan. Ditambah lagi mentalitas para pemain timnas Indonesia makin membuat FIFA terkagum-kagum sebab usai sempat terpuruk di dua laga lawan Cina dan Jepang, Syiza dan kawan-kawan mampu bangkit hingga melibas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kandang. Karena inilah FIFA lantas menyebut tim Garuda telah kembali menghidupkan asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang diimpikan dan sekaligus membuat FIFA senang dengan ini. Ya, FIFA senang jika Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia nantinya. Sebab dengan lolosnya tim Merah Putih, ajang Piala Dunia yang diselenggarakan oleh FIFA akan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Indonesia yang terkenal gila bola. Popularitas sepak bola yang diketahui terus meningkat termasuk di negara-negara yang sebelumnya tidak terlalu menggandrunginya menjadikan peluang besar bagi FIFA. Keputusan FIFA untuk memperluas peserta Piala Dunia dari 32 menjadi 48 tim mulai 2026 tak lepas dari peluang untuk meningkatkan pemasukan. Di mana pendapatan FIFA sendiri terutama berasal dari penyelenggaraan dan pemasaran kompetisi seperti Piala Dunia, hak siar televisi, lisensi, serta akomodasi dan tiket pertandingan. Nah, di Asia, antusiasme terhadap sepak bola ini semakin tumbuh, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara dengan basis penggemar yang besar, meskipun prestasi tim nasionalnya masih tertinggal. Dengan total penduduk lebih dari 270 juta dan antusiasme tinggi terhadap sepak bola, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung proyek global FIFA. Jika timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia, dampaknya diperkirakan bakal luar biasa baik dari sisi penonton maupun pendapatan. Karena inilah dukungan FIFA melalui promosi atmosfer sepak bola Indonesia memperlihatkan potensi kolaborasi besar di masa depan. Nah, di lain sisi FIFA yang senang dengan peluang besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Legenda sepak bola dunia Ronaldinho sejatinya pernah memberikan prediksi positif tentang masa depan sepak bola tanah air saat ia berkunjung pada 2022. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia karena banyak orang baik di sini. Jadi di masa depan mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia. Ucapan Ronaldinho itu pun sedikit banyak mulai terbukti, di mana dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia mampu mencatatkan berbagai pencapaian yang mengesankan di kancah internasional, baik di tingkat junior maupun senior. Ya, seperti yang kita tahu, seluruh kelompok umur timnas Indonesia mulai dari U16, U20, U23 hingga tim senior berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Prestasi ini menjadi bukti adanya kemajuan sepak bola Indonesia, terutama soal peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang juga terbuka lebar. Patut diakui apa yang terjadi pada tim Garuda ini benar-benar membuat publik internasional melongo tak percaya.
Menumbangkan tim kelas dunia seperti Arab menjadi sebuah hal yang tak disangka bisa dilakukan oleh tim dengan ranking 130 pada saat itu. Di laga kemarin, jelas nama Marcelino Ferdinand menjadi bintang yang seakan turun dari langit buat mempersembahkan kemenangan bersejarah buat tim merah putih. Marcelino menjadi buah bibir di hampir seluruh penjuru, di mana berkat performa gemilangnya, media asing pun banyak yang memberikan pujian kepadanya. Nah, menariknya karena itu terungkap fakta juga bahwa akun Instagram pemain berusia 20 tahun tersebut di-follow oleh Rio Ferdinand, legenda Manchester United. Belum diketahui kapan dan dalam momen apa Rio Ferdinand dan Marcelino Ferdinand saling follow di Instagram, tapi ini juga seakan menjadikan sang legenda membantu viralkan talenta yang dimiliki Indonesia. Meski begitu, hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri karena pemain-pemain muda sudah mulai dilirik oleh dunia internasional. Terlebih lagi, Rio Ferdinand merupakan salah satu pemain bertahan terbaik yang punya nama besar di dunia sepak bola. Ya, mulai sorotan dari FIFA, prediksi Ronaldinho hingga legenda MU Rio Ferdinand tentunya makin membuktikan kalau Indonesia ini sudah begitu dikenal oleh publik dunia. Dan mengetahui ini, bukan gak mungkin si tim sebelah yang rivalnya minta ampun yakni Bahrain jadi iri atau mungkin ketar-ketir ya lihat perkembangan tim Garuda. Apalagi upaya seluruh elemen timnas Indonesia yang masih akan terus ada, tentunya membuat Bahrain panik bukan main kalau sampai curangnya mereka kemarin gagal. Sami Chama, mantan pelatih timnas Bahrain U23, bahkan memperingatkan bahwa Indonesia harus dimasukkan ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai karena bakal bisa memberikan kejutan besar. Chama mengingatkan tim Bahrain untuk tidak hanya fokus pada satu pemain, melainkan memperhatikan kekuatan tim Indonesia secara keseluruhan. Ya, setelah kemarin dijamu dengan buruk di Bahrain karena ulah curangnya, nanti tim Merah Putih akan menjamu tim Timur Tengah itu di Stadion Kebanggaan SUGBK. Duel kedua rival ini dijadwalkan pada 25 Maret tahun depan dan balas dendam terbaik buat Jay Izes dan kawan-kawan adalah kemenangan. Benar, kemenangan atas Bahrain nanti memang akan semakin mempermudah langkah skuad asuhan Sintayong buat menyabet tempat di pos ketiga atau bahkan kedua setelah kemarin berhasil menyabet 3 poin atas Arab Saudi. Menilik hal itu, Sintayong sebenarnya enggan untuk membebani anak asuhnya bisa meraih posisi pertama dan kedua pada putaran ketiga, bahkan harapan itu telah hilang sejak dibantai Jepang. Coach Shin dari awal memiliki target bahwa timnas Indonesia harus bisa menempati posisi ketiga atau keempat pada putaran ketiga ini agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lain sisi, Coach Shin juga mengakui punya nazar penting apabila benar-benar membuat Garuda masuk ke Piala Dunia 2026. Ini pun menjadi impian terbesarnya selama membentuk permainan terbaik buat timnas Indonesia. Coach Shin menyebutkan bahwa dirinya akan menetap selamanya di Indonesia, bahkan benar-benar ingin tinggal di tanah air pada sisa hidupnya. Coach Shin mengakui mendapatkan kebahagiaannya sejak dipinang oleh PSSI yang dipercaya membawa Garuda untuk melesat terbang lebih jauh sampai masuk ke Piala Dunia 2026. Dan dengan peluang besar yang ada ini, bukan tak mungkin Coach Shin bakal benar-benar mewujudkan nazarnya itu.